Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahillazi Ramdana syahrus syam bil barakati. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh allazi la nabiyya ba'dah. Allahumma fasholli wa sallim ala imamil abrar wal muqarribin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi al-ansar wal muhajirin wa alaina ma'ahum birahmatika ya arhamar rahimin. Ibu bapak, saudara-saudaraku rahimakumullah, dan para alim, para ulama, tokoh-tokoh masyarakat yang ada di seputaran kompleks musola ini dan yang kami cintai, kami banggakan, ma'asyiral muslimin wal muslimah rahimakumullah. Kita bersyukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala karena sampai pada malam hari ini kita semua masih dalam kondisi sehat, masih dalam kehidupan yang diberkahi oleh Allah. Kita telah menyelesaikan apa yang menjadi wajib kita, yakni melaksanakan saum Ramadan, dan tidak terasa hari ini sudah malam yang ke-14. Tidak terasa waktu begitu cepat bergulir. Siang berganti malam, malam berganti siang, hari berganti hari, tahun berganti tahun. Tanpa kita sadari, usia kehidupan kita makin bertambah. Amal ibadah kita semakin banyak kita lakukan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan pahala kebaikan amal ibadah saum Ramadan ini akan mengantarkan kita pada keberkahan, nikmat dan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya Rabbal. Ibu bapak, saudara-saudaraku, berkaca dari pengalaman kehidupan kita 2 tahun lamanya, kita tidak boleh melaksanakan sholat berjamaah atau hadir pada musola masjid manapun. Selama 2 tahun itulah 1441 Hijriah, 1442 Hijriah, Allah Subhanahu wa taala mengekang langkah kehidupan kita sehingga kita tidak bisa hadir untuk sholat berjamaah di dalam melaksanakan sholat tarawih. Akibat daripada pengaruh isu yang merebak secara mendunia, secara global, yakni terkait dengan COVID-19 yang hari-hari terakhir sampai saat ini pun kita masih mengalaminya. Memasuki tahun yang ketiga, 1443 Hijriah, atau di tahun ini 2022, Allah Subhanahu wa taala memberikan kesempatan kepada kita semua untuk kita boleh hadir pada masjid atau musola dimanapun kita hidup dan berkehidupan, beriman, bertakwa di lingkungan kita masing-masing. Apa maksudnya semua ini? Ini adalah menunjukkan bahwa bagaimanapun lama atau cepat, ujian yang Allah berikan kepada orang-orang beriman, suatu saat nanti kita akan memetik hasil yang baik. Artinya Ramadan yang ketiga ini 1443 Hijriah adalah merupakan Ramadan kemenangan. Hampir 10 tahun kita menderita. Bahkan baru-baru ini sebelum kita memasuki bulan suci Ramadan, ada beberapa peristiwa yang sangat-sangat melukai
dan sangat menyakiti hati umat Islam yang ada di Indonesia. Persoalan masalah yang terjadi dalam kehidupan kita masyarakat Indonesia bukan atas persoalan yang terjadi karena ketidaktaatan masyarakat kepada pemerintah, tetapi semua kekacauan yang terjadi di negara ini akibat daripada ulah pemerintah itu sendiri. Sekali lagi saya katakan kepada ibu bapak, kekacauan, kegaduhan yang terjadi di negara kita ini diakibatkan oleh oknum-oknum yang namanya pemerintah pusat. Sebelum kita masuk bulan Ramadan, Isra wal Miraj, kaum mayoritas yang ada di bangsa ini, dunia sudah mengetahui bahwa Islam terbesar di dunia ini adalah Indonesia. Mulai dari presidennya sampai kepala desanya, mayoritas penduduk Indonesia ini beragama Islam. Kita ditantang oleh masalah. Bahkan seorang pejabat negara mengilustrasikan azan itu diibaratkan seperti suara gonggongan anjing. Ini persoalan yang pertama. Kalau kita bertanya siapa yang bikin keributan, seluruh lapisan masyarakat, lembaga sosial masyarakat, semua ormas-ormas Islam marah karena tersinggung dengan pernyataan seorang pejabat negara, dalam hal ini Menteri Agama. Ini ujian pertama bagi umat Islam. Ujian yang kedua adalah orang yang keluar dari Islam, orang yang murtad dari Islam, orang yang tadinya beriman kepada Islam, orang yang dalam keluarga, lingkungan keluarganya beragama Islam, kemudian keluar dari Islam dan menghina-hina Islam dengan mengatakan 300 ayat di dalam Al-Quran harus dihapuskan. Itu yang kedua. Dan yang terakhir, baru kemarin terjadi peristiwa insiden yang sangat keras, di mana telah terjadi penganiayaan, penelanjangan, sehingga sampai setiap saat apabila kita memutar channel televisi, dalam program televisi manapun, baik swasta maupun televisi negeri, TVRI, semua berita yang ditampilkan tidak ada lain kecuali penganiayaan terhadap Ade Armando. Ini semua adalah pukulan yang Allah berikan kepada kita. Ada istilah orang tua-tua dulu, karena mulut badan binasa. Berhati-hatilah ibu bapak, saudara-saudaraku. Saya baru 2 hari lalu ceramah di Masjid Indarun Nurul Yakin. Saya datang sholat tarawih terakhir, saya mengambil saf paling belakang. Ada anak-anak kecil berusia 15 sampai 16, 17 tahun. Saya tidak sadar, saya tidak tahu anak-anak ini anak-anak yang tidak taat, anak-anak yang tidak disiplin. Ketika imam membaca ayat, ketika imam baca suratul Fatihah, mereka mengikuti lantunan ayat-ayat yang disampaikan imam. Mereka mengolok-olok imam. Jadi Islam dipandang sebagai agama yang biasa saja. Islam dipandang sebagai agama yang rendah. Dari kecil-kecil begini, mulai dari usia dini, dari SD, SMP, SMA, perguruan tinggi, kalau kita sudah tidak bisa menghormati Islam, sampai dewasa pun kita akan menjadi munafik terhadap Islam. Ini benih-benih yang harus dihabiskan di dalam perjalanan kehidupan iman Islam. Jadi saya kaget setiap kali imam mengatakan menutup ayat dan diaminkan oleh jamaah, amin. Dia pimpin kawan-kawannya di belakang, amin. Saya ceramah dan saya hajar. Kenapa? Karena kebanyakan orang-orang yang menghancurkan Islam di Indonesia ini
bukan orang kafir. Penduduk yang ada di Indonesia ini, umat Islam itu 98%. Artinya orang Islam itu ratusan juta, hampir 200 juta umat Islam yang ada di Indonesia ini beragama Islam. Orang-orang kafir itu hanya minoritas yang menghancurkan, yang melunturkan, bahkan yang menghina-hina Islam bukan orang kafir. Orang yang dianiaya kemarin, sampai Allah permalukan, bukan cuma dipukul, tetapi ditelanjangi. Demo mahasiswa ingin menurunkan barang-barang, ingin menurunkan minyak goreng, ingin menurunkan harga solar, ingin menurunkan sembako. Bukan itu yang terjadi, tapi celana dalam dilucuti, celana dalam diturunin. Ma'asaba min musibatin illa biidnillah wa may yu'min billahi yahdi qalbuh wallahu bikulli syai'in alim. Catat baik-baik ibu bapak, saudara-saudaraku. Ma'asaba min musibatin illa biidnillah. Tidak ada musibah yang menimpa pada seseorang kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau Allah sudah berkehendak, kalau Allah sudah merencanakan sesuatu, fa inama yaqulu lahu kun fayakun. Jadilah, maka jadi. Antum tak bisa blok, antum tak bisa halangi. Kalau pekerjaan Allah sudah datang, kalau kekuasaan Allah sudah datang, antum tak bisa menghalangi. Jangankan model seperti ini. Orang Islam yang taat saja, orang Islam yang kafir, orang Islam yang tidak pernah munafik terhadap Islam, diuji oleh Allah. Kadangkala kita menderita dalam penderitaan hidup. Apalagi yang modelnya kurang ajar begini, apalagi yang modelnya munafik, beragama Islam tapi suka menjelek-jelekan Islam. Hati-hati ibu bapak. Tanda-tanda kemenangan umat Islam sudah di depan mata kita. Ramadan yang ketiga ini adalah step awal, langkah awal di mana Allah mempersiapkan umat Islam untuk kembali memimpin negara ini. Coba perhatikan, coba lihat di luar sana, setiap posisi strategis dalam pemerintahan, apalagi di pusat sana, mereka sudah duduk di tempat-tempat posisi-posisi yang penting. Siapa yang mempersilahkan orang kafir duduk? Adalah golongan-golongan mereka yang mengaku orang Islam, tapi golongan dari golongan munafik. Ini penyakit yang sangat besar. Ini penyakit yang sangat besar. Orang munafik lebih bahaya daripada orang kafir. Kalau orang kafir kita sudah tahu sepak terjang orang kafir, nama orang kafir, tempat orang kafir, ibadah orang kafir, semua interaksi orang kafir kita tahu. Dan kita sudah tahu, oh ini kafir, kita waspada. Tapi ketika kita menghadapi orang munafik, nah ini yang bahaya. Ketika kita tegur dengan ayat Quran, dia balas dengan Quran. Kita tegur dengan solat, dia balas dengan solat. Kita tegur dengan hadis, dia balas dengan hadis. Kita tegur dengan ayat-ayat suci Al-Quran, dia balas dengan ayat suci Al-Quran. Inilah golongan munafik. Bahkan yang lebih parah lagi, keluar murtad dari Islam, yang sudah dilakukan oleh manusia yang lari ke Amerika, namanya Taifuddin. Ini. Jadi ibu bapak, saudara-saudaraku rahimakumullah, saya hanya mau berpesan kepada ibu bapak, saya dalam latar belakang kehidupan keluarga saya, istri dan 3 orang anak, bukan dari latar belakang Islam, bukan. Kami masuk Islam, mengucapkan 2 kalimat syahadat, satu keluarga, bukan dari golongan Islam. Mayoritas keluarga kami di Manado, Provinsi Sulawesi Utara,
mayoritas provinsi Sulawesi Utara masyarakatnya masyarakat beragama Kristen, fanatis. Kami keluar dari agama Kristen dan mengucapkan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Kami masuk Islam karena kami menghormati kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Kami menghormati implementasi kehidupan umat manusia, kehidupan dunia, kehidupan seluruh makhluk yang tertulis dalam kitabullah Al-Quran Nur Karim. Syahrul Ramadana lazi unsila fihil Quran hudal linasi wa bainati minal huda wal furqan. Bahwa Al-Quran itu adalah merupakan misi bagi seluruh umat manusia. Hudal linas, bukan kitab orang Islam saja. Hudal linas berarti bagi seluruh umat manusia. Nabi SAW diutus oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak kami utus engkau Muhammad wa ma arsalnaka ila rahmatan lil alamin. Tidak kami utus engkau Muhammad kecuali menjadi rahmat bagi alam semesta. Misi daripada kehadiran Nabi kita Muhammad bagi seluruh umat manusia, rahmatan lil alamin. Misi daripada Al-Quran hudalinas bagi seluruh umat manusia. Jadi kalau kami masuk Islam, itu bukan kami pindah agama. Kami sadar kami manusia, makhluk yang diperintahkan oleh Allah satu-satunya untuk sujud menyembah hanya kepada Allah. Ada orang yang keluar dari Islam, murtad dari Islam. Hanya dua persoalannya. Kalau bukan intelektualitasnya bodoh, otaknya tumpul. Yang kedua, isi perutnya kosong. Saifuddin Ibrahim Taifuddin ini meninggalkan Islam karena kemiskinan, karena tidak sabar. Modal kita untuk melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala ini sama dengan posisi kita di bulan Ramadan. Apa yang kita lakukan di dalam perintah-perintah syar'i dalam Islam, kunci utamanya adalah sabar. Ya ayyuhalladzina amanus ta'inu bisobri wasolati innallaha ma'as sabirin. Wahai orang-orang beriman, mintalah pertolongan hanya kepada Allah dengan sabar dan solat. Sesungguhnya Allah dekat dengan orang-orang yang sabar. Jadi kalau umat Islam tidak sabar, umat Islam tidak tunggu atas perintah Allah, maka dia mengambil tindakan dengan emosional pribadi. Dia keluar dari Islam, dia tidak tahan terhadap ujian yang ada di dalam Islam. Dia mengambil langkah untuk murtad dari Islam. Dan ini yang terjadi dalam kehidupan kita. Ibu bapak perhatikan dengan baik ayat yang saya baca tadi. Dan kalau Allah sudah berkehendak, orang yang keluar dari Islam, orang yang menghina Islam, orang yang mencaci maki Islam, orang yang menista Islam,